semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi prasyarat atau materi yang bisa kamu gunakan untuk menaklukkan suatu materi yang kamu pelajari di kelas 11, yakni induksi matematika. Nah, induksi matematika ini merupakan suatu materi yang akan kamu gunakan untuk membuktikan beberapa pernyataan matematika agar pernyataan itu dinyatakan benar. Nah, katanya materi induksi matematika ini merupakan salah satu materi yang sulit. Padahal tidak sesulit itu jika kamu tahu tipsnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa saja trik yang bisa kamu gunakan untuk menaklukkan materi yang dikatakan sulit oleh orang-orang ini. Oke, sebelumnya silahkan di-subscribe dulu channel ini dan juga di-like videonya jika seandainya video ini membantu kamu dalam menguasai materi induksi matematika. Oke, mari kita mulai belajar ya. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari matematika wajib kelas 11, yakni tentang induksi matematika. Nah, materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah materi prasyarat untuk menaklukkan materi induksi matematika. Nah, sebelumnya mari kita pahami dulu apa itu induksi matematika. Induksi matematika merupakan suatu metode untuk membuktikan suatu pernyataan matematika yang kadang disebut dengan PN, itu benar untuk suatu bilangan asli. Nah, induksi ini ada langkah-langkahnya. Misalkan PN merupakan suatu pernyataan matematis yang akan dibuktikan berlaku untuk bilangan asli. Maka langkah pertamanya adalah buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah keduanya, asumsikan PN benar untuk N sama dengan K, maka buktikanlah bahwa PN juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, untuk mempelajari induksi matematika, ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah pemfaktoran. Karena akan banyak bentuk pemfaktoran agar didapat bentuk aljabar yang diinginkan. Yang kedua adalah sifat aljabar distributif. Ini akan mempermudah bentuk pemfaktoran. Terus yang ketiga adalah menyamakan penyebut. Karena akan banyak sekali bentuk penyebut yang harus kita modifikasi. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, yakni tentang pemfaktoran. Pemfaktoran merupakan suatu bentuk ekspresi perkalian yang menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, ini merupakan pelajaran kelas 9 SMP ya sebelumnya. Nah, mari kita langsung coba ke contoh. Bentuk faktor dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 adalah. Nah, pada SMP kita sudah mempelajari pemfaktoran, di mana dalam bentuk kuadrat ini ada A, B, dan C. Nah, kebetulan di sini A-nya adalah 1. Pertama, kita kalikan dulu A dan C-nya. Hasilnya adalah 1 dikali 1, yaitu 1. Kemudian kamu pikirkan suatu bilangan jika dikali hasilnya 1, sedangkan ditambah hasilnya adalah yang ini, B, yaitu 2. Nah, berapakah dua bilangan tersebut? Tentunya 1 dikali 1 hasilnya 1, dan 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Maka faktornya adalah X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 1. Nah, inilah faktor dari bentuk X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, masih ingat kan materi tentang pemfaktoran? Nah, kita lanjutkan ke contoh yang lebih komplit. Bentuk faktor dari K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K adalah. Nah, kalau bentuk seperti ini, semua sukunya memiliki bentuk K atau variabel K, dan tidak ada konstantanya. Jadi, agar lebih mudah, lebih baik kita keluarkan K dengan pangkat terendah, yaitu K pangkat 1 di sini ya. Berarti K, kemudian kita buka kurung, K pangkat 3, sudah keluar K, tinggallah K pangkat 2. Ditambah 3K kuadrat, sudah keluar 1 buah K, maka tinggal 3K. Ditambah 2K, sudah dikeluarkan K, maka hasilnya adalah 2. Nah, kembali kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat. Jadi, kita harus memfaktorkannya kembali. Berarti K dikali dengan suatu faktor dari K kuadrat ditambah dengan 3K ditambah 2. Nah, sama seperti cara sebelumnya, kita pikirkan angka yang jika dikali dapatnya 2, jika ditambah itu dapatnya 3. Tentunya angka tersebut adalah 1 dan 2. 1 dikali 2 hasilnya 2, 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Jadi, faktornya adalah K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 2. Nah, jadi bentuk faktor dari K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K adalah K dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 2.
Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Bentuk faktor dari 2K kuadrat ditambah dengan 7K ditambah 6 adalah. Nah, kalau bentuknya ada A yang selain 1, di sini adalah 2, kalikan dulu A dengan C-nya. Sama seperti biasa, berarti jadinya 12. Kemudian kita pikirkan dua buah angka yang jika dikali hasilnya 12, sedangkan ditambah hasilnya adalah B yaitu 7. Nah, kira-kira berapa angka tersebut? Ya, angkanya adalah 3 dan 4. 3 dikali 4 hasilnya 12, sedangkan kalau ditambah hasilnya 7. Nah, karena di sini A-nya adalah 2, maka tempat yang kita sediakan faktor seperti ini adalah 2K dan 2K. Nah, kemudian di sini artinya 2K ditambah 3 dan 2K ditambah 4. Tapi kalau kita kalikan kembali 2K dikali 2K hasilnya adalah 4K kuadrat. Sedangkan di sini harusnya 2K kuadrat. Jadi solusinya harus kita bagi 2. Nah, jadi kalau seandainya A-nya bukan 1, kalau seandainya 2 atau 3, maka ini harus kita bagi 2 atau bagi 3. Atau artinya harus dibagi dengan A. Nah, di antara dua faktor ini, manakah yang bisa dibagi 2 keduanya? Ya, ininya adalah 2K ditambah 4. Nah, ini kita bagi sehingga hasilnya adalah 2K ditambah 3 dikali dengan K ditambah 2. Nah, maka inilah bentuk faktor dari 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6. Yakninya 2K ditambah 3 dikali dengan K ditambah 2. Nah, kita lanjutkan ke poin yang kedua, yakninya sifat aljabar distributif. Nah, sebenarnya sifat distributif perkalian ini ada yang berbentuk penjabaran dan ada yang berbentuk pemfaktoran. Nah, kalau bentuk penjabaran seperti ini, A dikali dengan B ditambah C. Artinya sama dengan AB, kita kalikan A ke B, dan juga kita kalikan A ke C. Hasilnya AB ditambah AC. Jadi, A ini terjabar terhadap B dan C. Kemudian adalah bentuk pemfaktoran. Ini adalah kebalikan dari bentuk penjabaran, seperti ini. AB ditambah AC, karena sama-sama memiliki bentuk A, maka A-nya bisa kita keluarkan, sehingga menjadi A dikali dengan B ditambah C. Oke, mari kita lanjut ke contoh ya. Bentuk faktor dari K kuadrat ditambah 2K adalah. Nah, di sini silahkan kita lihat apa yang sama-sama ada di kedua suku, yaitunya K. Dan K yang ada itu kita ambil yang paling kecil pangkatnya, yaitu K pangkat 1. Sehingga kita keluarkan ini K dalam kurung, K kuadrat sudah keluar K, hasilnya adalah K. Ditambah 2K sudah keluar K, hasilnya adalah 2. Nah, jadi bentuk faktor dengan menggunakan sifat distributif dari K kuadrat ditambah 2K adalah K dikali K ditambah 2. Nah, bisa dipahami kan contoh yang pertama ini? Oke, mari kita lanjut ke contoh yang kedua. Bentuk faktor dari 2K pangkat 3 ditambah 5K kuadrat adalah. Nah, di sini ada dua suku dan dia memiliki K, unsur K, di mana yang satu pangkatnya 3, yang satu lagi pangkatnya 2. Maka, bagaimana cara mengeluarkan bentuk yang bisa didistribusikan? Betul, pilihlah yang memiliki pangkat yang lebih rendah, yaitunya K kuadrat. Jadi, K kuadrat, kemudian kita buka kurung, 2K pangkat 3 sudah keluar K kuadrat, maka masih tinggal 2 dan K pangkat 1. Kemudian ditambah 5K kuadrat sudah keluar K kuadratnya, berarti tinggal 5. Nah, jadi inilah bentuk pemfaktoran dari 2K pangkat 3 ditambah 5 kuadrat. Mudah sekali bukan? Oke, lanjut ke contoh soal yang lebih komplit. Di sini bentuk faktor dari K dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 2 ditambah dengan K dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 3. Nah, di sini ada dua suku ya, suku pertama dan suku kedua. Silahkan diperhatikan apa yang sama ada di sini. Ya, pertama itu ada K, boleh kamu keluarkan K. Kemudian juga ada K ditambah 1, berarti boleh kita keluarkan K ditambah 1. Nah, karena tidak ada lagi yang sama, berarti buka kurung lagi. Oke, untuk suku yang pertama sudah keluar K dan K ditambah 1. Otomatis masih tinggal adalah K ditambah 2. Kemudian tambah untuk suku yang kedua itu sudah keluar juga K dan K tambah 1. Maka yang tinggal adalah K ditambah dengan 3. Nah, jadi inilah bentuk distributifnya.
Ini kamu tinggal selesaikan saja apa yang dalam kurung ini. Sehingga jadinya K dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah K hasilnya adalah 2K ditambah dengan 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Nah, jadi inilah bentuk faktor dari bentuk yang panjang ini. Lebih sederhana bukan? Nah, lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini lebih komplit ya. Nah, di sini sukunya masih ada 2, tetapi bentuknya lebih rumit. Nah, dari bentuk ini, kita bisa lihat bahwa sama-sama memiliki K. Bedanya yang satu berpangkat 2 dan yang satu lagi berpangkat 3. Maka yang manakah yang harus kita pilih? Ya, betul sekali yang pangkatnya lebih rendah, yaitu K pangkat 2. Kemudian, masing-masing suku juga memiliki bentuk K ditambah 1. Yang pertama, pangkatnya 1, yang kedua, pangkatnya 2. Berarti yang kita pilih adalah K ditambah 1 yang berpangkat 1. Nah, apakah masih ada yang sama? Tidak ya, berarti kita tinggal buka kurung yang lebih besar. Nah, untuk suku yang pertama itu sudah keluar kedua-duanya, K kuadrat dan juga K ditambah 1, berarti tinggal 1. Ditambah untuk suku yang kedua, K pangkat 3, sudah keluar K pangkat 2, berarti masih sisa K pangkat 1. Kemudian K ditambah 1 kuadrat sudah keluar 1 buah, berarti masih ada K ditambah 1 lagi. Kemudian bentuk K ditambah 2 memang tidak ada, berarti tetap kita tulis K ditambah 2. Nah, kemudian bentuk ini boleh kita sederhanakan dengan cara mengalikan ini. Berarti K kuadrat dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan 1 ditambah, ini kalikan ke dalam, dapatnya K kuadrat ditambah K dikali dengan K ditambah 2. Nah, ini masih bisa diselesaikan, hasilnya K kuadrat dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan 1 ditambah dengan bentuk ini perkaliannya adalah K pangkat 3 ditambah dengan 2K kuadrat ditambah dengan K kuadrat ditambah dengan 2K. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Bentuk faktor dari K dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 2 ditambah dengan K dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 3 ditambah dengan K dikali dengan K ditambah 1. Nah, ternyata di sini ada 3 buah faktor ya. Caranya sama. Silahkan kamu cari mana yang sama-sama memiliki komponen yang sama. Nah, salah satunya adalah K. Di ketiga suku ini memiliki K. Berarti K-nya boleh kita keluarkan. Apakah masih ada? Ya, di sini sama-sama memiliki K ditambah 1. Berarti K ditambah 1 juga bisa kita keluarkan. K ditambah 1. Nah, bagaimana seandainya K ditambah 1 ini hanya ada 2 buah? Hanya ada di 2 suku, tidak ketiganya. Nah, kalau seperti itu, berarti K tambah 1-nya tidak bisa kita keluarkan. Jadi, kalau seandainya ada 3 suku, maka komponen itu harus ada di ketiga sukunya. Kalau 4, berarti juga harus ada di keempat sukunya. Oke, lanjut ya. Apakah masih ada lagi yang sama? Sepertinya tidak ya. Berarti tinggal dibuka kurung yang lebih besar lagi. Nah, untuk suku yang pertama, itu yang masih tinggal adalah K ditambah 2. Ditambah dengan untuk yang suku kedua, itu yang tinggal adalah K ditambah 3. Kemudian untuk suku yang ketiga, karena kedua-duanya sudah keluar, berarti tinggal 1. Nah, bentuk ini tinggal kita jumlahkan, kita selesaikan penjumlahannya, sehingga menjadi K ditambah K hasilnya 2K, ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Nah, jadi inilah faktor dari bentuk 3 suku, dari penjumlahan 3 suku ini. Nah, mari kita lanjutkan ke syarat yang ketiga, yaitunya kamu harus bisa menyamakan penyebut. Nah, langsung saja ke contoh ya. Bentuk lain dari 1 per K ditambah 1 per K ditambah 1 adalah. Nah, di sini kalau kita harus menyamakan penyebutnya, berarti ambillah kedua penyebut itu dan jadikan mereka bentuk perkalian atau pemfaktoran. Jadinya K dikali dengan K ditambah 1. Nah, sedangkan untuk pembilangnya, caranya adalah bagi saja penyebut gabungan ini 1 per 1. K dikali K ditambah 1 dibagi dengan K hasilnya adalah K tambah 1. Jadi 1 dikali K ditambah 1. Ditambah dengan untuk yang kedua, K dikali K tambah 1 dibagi dengan K tambah 1 hasilnya adalah 1 dikali K. Nah, kemudian ini tinggal kita sederhanakan saja, kalikan ini. Berarti 1 dikali K hasilnya K ditambah dengan 1 ditambah dengan K per K
K dikali dengan K ditambah 1. Nah, bentuk sederhana ini adalah 2K ditambah 1 per K dikali K ditambah 1. Oke, mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Bentuk lain dari 2 per K dikali K ditambah 1 ditambah dengan 1 per K ditambah 1 dikali dengan K tambah 2. Nah, ini lebih komplit ya. Nah, di sini tampak bahwa masing-masing suku sama-sama memiliki K ditambah 1. Tapi, untuk menyamakan penyebutnya, kamu tinggal menuliskan semuanya, dan yang ada 2 kali itu cukup ditulis sekali. Berarti ada K, kemudian ada K ditambah 1, kemudian ada K ditambah 2. Nah, lalu untuk pembilangnya, sama seperti contoh nomor 1, tinggal kamu bagi. K dikali K tambah 1 dikali K tambah 2 dibagi dengan K dikali K tambah 1. Yang tidak ada itu kan adalah K tambah 2. Jadinya 2 dikali K ditambah 2. Tambah dengan bentuk ini dibagi dengan bentuk ini, yang tidak ada siapa? K. Berarti 1 dikali K. Seperti itu. Nah, jadinya ini tinggal kamu sederhanakan saja lagi. Berarti 2 dikali K, 2K ditambah 4 ditambah dengan K per K dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 2. Nah, bentuk ini lebih sederhananya lagi adalah 3K ditambah 4 per K dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 2. Jadi inilah bentuk lain dari penjumlahan pecahan ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Bentuk lain dari 1 per K kuadrat dikali dengan K tambah 1 ditambah dengan 1 per K dikali K tambah 1 adalah. Nah, di sini tampak bahwa setiap sukunya sama-sama memiliki K. Bedanya yang satu berpangkat 2, yang satu lagi pangkatnya 1. Kemudian ia sama-sama memiliki K ditambah 1. Nah, berbeda dengan cara pada distributif tadi, kalau seandainya di distributif kita memilih yang pangkatnya lebih kecil. Sedangkan untuk menyamakan penyebut, kita pilih pangkat yang lebih besar. Karena penyebutnya itu kan suatu pembagian, berarti KPK ya. Jadi yang kita pilih adalah yang pangkatnya lebih tinggi. Jadinya K pangkat 2. Dan untuk K tambah 1, itu karena sama-sama berpangkat 1, tetap K ditambah 1. Oke, sekarang kita mencari pembilangnya. K kuadrat dikali K tambah 1 dibagi oleh K kuadrat dikali K tambah 1 hasilnya adalah 1. Berarti 1 dikali 1 ya. Ditambah dengan K kuadrat dikali dengan K ditambah 1 dibagi dengan K dikali K tambah 1, itu hasilnya adalah K. Nah, karena di sini yang berbeda adalah K kuadrat dan K, selisihnya adalah K. Berarti K dikali 1. Jadi ini hasil akhirnya adalah K ditambah 1 per K kuadrat dikali dengan K ditambah 1. Nah, ini bisa lebih sederhana lagi. Sama-sama bisa kita bagi K tambah 1-nya. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per K kuadrat. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini lebih komplit ya bentuknya. Tapi dengan prinsip yang sama, kita bisa pilih. Di antara kedua suku ini sama-sama memiliki K, yang satu pangkat 3, yang satu lagi pangkat 2. Jadi yang kita pilih adalah K pangkat 3. Kemudian di sini juga sama-sama ada K ditambah 1 kuadrat dan juga pangkat 1. Berarti yang kita pilih K ditambah 1 kuadrat. Nah, kemudian juga ada K ditambah 2. Tetap kita tulis. Lalu untuk pembilangnya ini 2 dikali dengan siapa yang tidak ada di sini? Yaitunya K ditambah 2. Ditambah 1 dikali dengan, untuk yang di suku kedua, siapakah yang masih ada? Nah, yang pertama untuk K pangkat 3 dibagi K pangkat 2 hasilnya adalah K. Kemudian untuk K ditambah 1 pangkat 2, di sini hanya ada untuk yang pangkat 1, berarti masih ada K ditambah 1 lainnya. Kemudian untuk K pangkat 2 tidak dituliskan lagi karena mereka sama-sama memiliki K ditambah 2. Nah, jadi inilah pembilangnya. Ini tinggal kita sederhanakan saja, dikalikan ke dalam 2K ditambah 4 ditambah dengan ini K kuadrat ditambah K per K pangkat 3 dikali dengan K ditambah 1 kuadrat dikali dengan K ditambah 2. Nah, ini tinggal disusun, hasilnya adalah K kuadrat ditambah dengan 3K ditambah dengan 4 per K pangkat 3 dikali dengan K ditambah 1 kuadrat dikali dengan K ditambah 2. Jadi inilah hasilnya.
Oke, demikianlah 3 materi prasyarat yang harus kamu kuasai sebelum mempelajari induksi matematika. Semoga dengan memahami video ini, kamu lebih bisa dengan mudah memahami tentang induksi matematika. Nah, terima kasih sudah belajar dari channel ini. Jangan lupa untuk di-like dan juga subscribe channelnya. Sampai jumpa!